sebelumnya kan Bapak sudah pernah tanam nilam sebelumnya. Iya. Terus juga menggunakan pupuk item lain, jenis lain, Iya. entah itu kimia atau organik. Perbandingannya seperti apa, Pak? Kalau saya bandingkan waktu dulu kita menanam nilam itu, Pak. Ya. Dulu itu kan belum ada pengalaman. Ya, kita dari mulut ke mulut saja orang bilang urea bagus, kita pakai urea lagi. Orang bilang bagus Posca, kita pakai Posca lagi. Setelah Kolaka Utara booming lagi nilam ini, kebetulan ada pabrik pupuk di bawah. Saya itu Pak mencoba menggunakan pupuk yang di bawah. Yang di Wawo ini? Ya, yang di Wawo itu Pak. Jadi ini barang betul-betul saya gunakan sendiri, ini amino. Saya aplikasi di tanaman nilam ini. Dan ternyata hasilnya seperti ini, luar biasa. Jadi semua teman-teman yang penanam nilam sudah pernah datang melihat saya punya nilam, membandingkan nilamnya karena mereka menggunakan pupuk ZA, ada yang menggunakan urea, bahkan ada juga yang menggunakan pupuk organik padat itu merek. Tapi semua tidak ada yang bisa menyamai ini, dan alhamdulillah akhirnya kembali mengikuti saya menggunakan juga ini amino sama ZPT. Reaksi awal Pak, waktu kita mulai tanam, reaksi awal yang paling kelihatan itu saya lihat itu di dahannya yang banyak, dan saya pikir itu juga sebuah nilai plus mungkin buat Bapak. Iya, nilai plus sekali Pak, karena sebelumnya waktu saya masih menggunakan pupuk kimia itu tumbuh dahan, tumbuh tunas dari bawah itu daunnya kurang Pak. Beda dengan amino ini. Amino ini kita gunakan hampir semua ini dari dalam tanah. Dari batang? Iya. Dari batang sampai daun? Dari batang sampai daun itu keluar semua tangkai. Inilah kelebihannya amino Pak. Ini jadi, belum 1 bulan ini Pak? Ini belum 1 bulan ini. Ini belum sebulan ini. Dia lebat sekali, berdahannya banyak juga, terus daunnya juga besar gitu. Iya. Lebar dia daunnya Pak, lebar. Lebar sekali daunnya. Iya. Ini belum sebulan ini Pak. Ini sulaman-sulaman yang teman-temannya ini yang mati, ini baru saya sulami saja. Mencoba kan pupuk organik jenis lain, mungkin dari merek. Pupuk apa yang pernah kita pakai? Pak, pernah. Saya jujur saja karena kita ini di Kolaka Utara, ini kan sering juga kita dapat pembagian pupuk organik dari pemerintah. Dari pemerintah, baik itu merek ada juga bantuan pemerintah. Ada biokonversi itu ada juga. Ada beberapa jenis itu Pak. Saya aplikasikan baik ke cengkeh, coklat. Nilam belum pernah saya aplikasikan karena saya sudah ragu memang, karena saya tidak akan menggantikan lagi amino untuk aplikasi nilam, karena sudah ini yang terbaik menurut saya. Saya pakai amino juga di coklat, saya bandingkan dengan pupuk yang saya gunakan sebelumnya. Memang ini luar biasa. Oh, kita pakai jadi coklat? Iya, saya aplikasikan pupuk organik sebelumnya itu yang pembagian ke coklat. Setelah saya bandingkan dengan amino ini, memang jauh sekali bedanya Pak. Ini cengkeh amino juga? Cengkeh coklat. Saya pakai amino juga, ini saya bandingkan dengan pupuk organik. Sebelumnya saya pakai memang jauh beda Pak. Jauh beda sekali. Ini pertanyaan selanjutnya begini Pak. Biasanya kan kita waktu menanam nilam itu, kesulitan pertama kita itu adalah mengatasi penyakit. Ya kan? Nah, menurut pengalaman Bapak Effendi sendiri, apakah waktu menggunakan aplikasi pupuk kita, tingkatnya berapa persen dia tuh bisa terserang penyakit? Apakah dia tuh turun drastis, atau dia stagnan, atau dia meningkat? Dari sebelumnya? Dari sebelumnya. Iya, ini saya perhatikan Pak. Saya bandingkan ini nilam saya yang umur 1 bulan ini dengan nilam saya yang di sana itu umur 3 bulan 18 hari. Ini penggunaan amino di nilam saya ini yang umur 1 bulan lebih cepat saya menggunakan amino sama ZPT. Hasilnya masih susah saya temukan ada nilam saya yang sakit Pak. Inilah kelebihannya. Saya banding dengan nilam saya yang umur 3 bulan 18 hari itu ada sakit beberapa pohon dikarenakan saya terlambat menggunakan amino barangkali. Tetapi setelah saya menggunakan amino, pulih kembali dia Pak. Oh, seperti yang tadi itu seperti yang tadi yang kita lihat di sana. Di bawah sakit karena mungkin terlambat saya semprot. Setelah dia kena amino, cabang yang ke atasnya itu sudah sembuh dia Pak, sudah pulih dia kembali. Penyakit apa namanya itu Pak? Itu orang bilang di sini kaki gajah, mereka bilang ambil istilah itu Pak. Bulldog itu. Bulldog. Iya. Bahasa umumnya. Kita bahasa umumnya seperti itu. Karena ini kembali lagi ke amino sendiri yang kita produksi itu kan dia memang kita campurkan antibodi untuk dia melakukan perlawanan
Jadi memang dari pertama kita melakukan aplikasi, kita memang diwajibkan untuk lebih rutin, Pak. Untuk lebih rutin pemberian pupuk amino itu beserta ZVT-nya itu secara rutin agar tumbuhan nilam ini dia kan haus akan unsur hara. Dia hidup dengan baik itu menyerap unsur hara yang benar-benar ada di tanaman. Jadi begitu kita telat memberikan makanan buat dia, otomatis antibodi dia akan menurun dan penyakit gampang masuk. Ini sebuah pengalaman juga, dan kita juga tetap masih belajar agar bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang benar-benar tepat guna khusus untuk pohon nilam dulu, supaya bisa bantu petani-petani seperti Pak Effendi bisa mendapatkan penghasilan lebih dari budidaya nilam. Jadi harapan kita sangat besar sekali agar masyarakat Kolaka Utara mau belajar dengan Bapak Effendi. Terus setelah ini satu Sulawesi bahkan satu Indonesia, ayo kita sama-sama kembali ke organik dan kita bisa menghasilkan rupiah demi rupiah dari budidaya ini. Sebenarnya di saat kondisi coklat maupun cengkeh lagi harganya drop sekali, kebetulan nilam Ini yang naik gitu. Jadi ada harapan-harapan baru bagi teman-teman yang benar-benar itu suka bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya. Ini bisa salah satu pengganti. Cara pribadinya Pak Effendi sendiri, animo masyarakat untuk bercocok tanam kembali ke nilam itu besar tidak, Pak? Besar, Pak, besar saya lihat sekarang. Sekarang nih lahan yang selama ini tertidur itu sudah mulai digarap lagi kembali untuk nilam. untuk nilam, nanam nilam. Sebagai salah satu formulator, saya merasa bangga sekali ada teman kita, saudara kita, benar-benar bisa memanfaatkan produk kita dengan baik dan benar dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Makanya saya sangat berharap sekali teman-teman yang memang mau budidaya nilam khususnya datang dan belajarlah di sini. Ini jarak tanamnya 1 meter persegi, tapi untuk kita jalan saja sudah sulit. Padahal ini kan kalau kita temukan di daerah lain itu minimal itu 5-6 bulan. Ini belum 4 bulan saja sudah seperti ini, apalagi nanti masuk 5 bulan, ya kan? Jadi masa panen dia yang bisa lebih cepat, dan kita harapkan nanti di masa kita nanti panen, kita melakukan penyulingan, ada rendemen minyak yang cenderung lebih naik. Lebih besar dari sebelumnya. Jadi kita masih ini akan tetap memantau terus sampai di garis finish. Iya. Tapi untuk di masa pertumbuhan saya pikir luar biasa sekali, karena saya baru datang kemarin 12 Juli itu masih bisa saya lalu lalang dengan enteng. Tapi untuk saat ini saya sulit sekali untuk jalan. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman maupun Bapak Effendi juga, khususnya meluangkan sedikit waktu buat kita, dan kita bisa menunjukkan kepada Indonesia khususnya kita bisa dari organik. Bersedia Pak ya? Amin ya. Siap, Pak, amin. Ya, terima kasih. Itu anunya penyulingannya nanti kita pantau. Kalau perlu nanti saya nginap di tempat penyulingan juga. Iya, Ya, biar kita bisa saksikan sama-sama. teman-teman juga memang banyak yang mau lihat ini. Iya, saya juga penasaran ini mau. Jadi nanti habis panen, insya Allah. Iya, hampir semua Kalau teman. nanti kita nginap sama-sama di Iya, penyulingan. insyaallah, Pak. Semua teman-teman, Pak Salim, Pak siapa, pokoknya mau lihat ini.